Halo semuanya, perkenalkan saya Epi Tamala dengan NIM 2550191008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang prosedur analisis kualitatif senyawa anorganik. Yang pertama ada analisis kualitatif KBR. Analisis kualitatif KBR dibagi menjadi dua. Yang pertama analisis kation kalium, yang kedua analisis anion bromida. Yang pertama, analisis kation kalium. Yang pertama ada reaksi organoleptik. Apa sih reaksi organoleptik itu? Reaksi organoleptik adalah pengamatan suatu zat berdasarkan indera manusia tanpa menggunakan alat kimia khusus. Contohnya pada kation kalium, bentuknya padat, umumnya kristal. Warnanya putih, baunya tidak berbau, dan rasanya sedikit pahit. Selanjutnya ada reaksi spesifik. Reaksi spesifik adalah reaksi kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu ion atau zat tertentu secara khas, karena hanya zat tersebut yang memberikan hasil reaksi tertentu. Artinya, reaksi ini bersifat selektif dan digunakan untuk memastikan keberadaan suatu ion. Yang meliputi reaksi spesifik yaitu uji nyala. Prosedurnya, bersihkan kawat nikel krom menggunakan aqueous, lalu bakar, lalu celupkan ke HCl pekat, bakar hingga nyala konstan, lalu celupkan ke HCl lagi, sentuhkan ke sampel. Bakar di api bunsen, lalu amati warnanya. Hasil dari nyala kation kalium yaitu berwarna ungu atau lilac. Selanjutnya ada reaksi dengan asam pikrat. Ion K+ bereaksi dengan asam pikrat membentuk kalium pikrat yang sukar larut dan memiliki bentuk kristal khas. Prosedurnya, teteskan 1-2 tetes larutan sampel pada kaca objek, lalu tambahkan 1-2 tetes asam pikrat, diamkan beberapa saat atau bakar, amati di bawah mikroskop. Hasilnya terbentuk kristal berbentuk jarum. Contohnya seperti di gambar. Lalu selanjutnya ada reaksi dengan natrium heksanitrokobaltat. Ion K+ bereaksi dengan natrium heksanitrokobaltat membentuk senyawa kalium heksanitrokobaltat yang sukar larut. Prosedurnya, tambahkan larutan natrium heksanitrokobaltat ke dalam larutan sampel, lalu homogenkan dan diamkan beberapa saat. Hasilnya terbentuk endapan kuning. Terlihat seperti di gambar. Lalu selanjutnya ada kesimpulan analisis kation kalium. Berdasarkan pengamatan organoleptik dan uji spesifik yang telah dilakukan, sampel menunjukkan ciri-ciri khas kation kalium, yaitu berbentuk kristal putih, tidak berbau, serta memberikan hasil uji nyala berwarna ungu, membentuk kristal jarum dengan asam pikrat, dan menghasilkan endapan kuning dengan natrium heksanitrokobaltat. Selanjutnya ada analisis anion bromida. Yang pertama reaksi organoleptik. Anion bromida berbentuk kristal atau padatan. Warnanya putih, tidak berbau, dan rasanya asin. Selanjutnya ada reaksi spesifik. Yang pertama ada uji nyala. Prosedurnya bersihkan kawat nikel krom menggunakan aqueous, lalu bakar. Lalu celupkan ke HCl pekat, bakar hingga nyala konstan. Lalu celupkan ke HCl lagi, sentuhkan sampel, bakar di api bunsen, lalu amati warnanya. Pada anion bromida tidak menghasilkan warna nyala yang khas. Selanjutnya ada uji anion preduksi. Prosedurnya, larutan sampel ditambahkan H2SO4 hingga suasana asam. Larutan dipanaskan, lalu ditambahkan larutan KMNO4. Hasil pengamatannya, warna ungu KMNO4 hilang,
terbentuk warna coklat atau kuning kecoklatan. Lalu selanjutnya ada uji dengan AgNO3. Prosedurnya, larutan sampel ditambahkan AgNO3, hasil pengamatannya terbentuk endapan krem atau kuning pucat. Lalu selanjutnya ada kesimpulan anion bromida. Berdasarkan hasil pengujian organoleptik dan uji spesifik yang telah dilakukan, diperoleh ciri-ciri yang sesuai dengan anion bromida. Maka sampel dinyatakan positif mengandung bromida. Yang kedua, ada analisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Yang pertama, reaksi organoleptik simplisia kunyit. Bentuknya rimpang kering, irisan atau utuh. Permukaannya kasar, keras, dan berserat. Warnanya kuning hingga jingga terang, ciri khas kunyit karena kurkumin. Jika ada cemaran atau logam berat, warna bisa tampak lebih kusam atau kehitaman. Baunya aromatik khas kunyit, tidak berbau logam. Jika tercium bau asing, bisa indikasi cemaran. Rasanya pahit dan sedikit pedas, tidak terasa logam. Jika ada rasa logam, berarti indikasi cemaran logam seperti Cu. Lalu selanjutnya ada destruksi. Menggunakan destruksi kering. Destruksi kering adalah metode preparasi sampel dengan cara pemanasan pada suhu tinggi, kurang lebih 500-600 derajat Celcius, hingga seluruh bahan organik terbakar. Hasilnya berupa abu anorganik yang mengandung logam seperti tembaga dalam bentuk oksida sehingga mudah dianalisis. Caranya, simplisia kunyit ditimbang kurang lebih 2-5 gram dan dimasukkan ke dalam cawan porselen. Sampel dipanaskan perlahan sampai tidak berasap. Lalu, dimasukkan ke dalam tanur dan dipanaskan pada suhu 500-600 derajat Celcius hingga terbentuk abu putih atau abu-abu. Lalu, abu didinginkan dalam desikator. Abu ditambahkan asam berupa HNO3 atau HCl. Dipanaskan ringan hingga larut, lalu ditambahkan aquades. Larutan digunakan untuk uji cemaran tembaga Cu. Selanjutnya, pemisahan atau presipitasi. Presipitasi adalah metode pemisahan ion logam berdasarkan pembentukan senyawa yang tidak larut atau endapan. Ion tembaga Cu2+ dapat diendapkan dari larutan hasil destruksi simplisia kunyit menggunakan reaksi tertentu. Caranya, siapkan larutan sampel, gunakan larutan hasil destruksi kering simplisia kunyit, tambahkan larutan NaOH atau NH4OH sedikit demi sedikit, terbentuk endapan biru CuOH2, amati warna dan bentuk endapan sebagai indikasi adanya Cu2+. Endapan dapat dipisahkan dengan penyaringan jika diperlukan. Selanjutnya, reaksi dengan kalium iodida. Caranya, siapkan larutan yang mengandung Cu2+ hasil destruksi simplisia kunyit, tambahkan beberapa tetes larutan kalium iodida, amati perubahan yang terjadi. Hasilnya, terbentuk endapan putih, dan larutan menjadi coklat karena terbentuk iodin. Lalu yang ketiga, reaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH. Caranya, tambahkan NaOH ke dalam larutan sampel, dan hasilnya terbentuk endapan biru muda CuOH2. Lalu kesimpulannya, berdasarkan pengamatan, simplisia kunyit memiliki ciri organoleptik khas. Melalui destruksi kering diperoleh abu yang memungkinkan analisis logam secara lebih jelas. Proses presipitasi menunjukkan adanya ion Cu2+. Melalui pembentukan endapan, hal ini diperkuat oleh reaksi dengan NaOH yang menghasilkan endapan biru, serta reaksi dengan kalium iodida yang menghasilkan endapan putih.
dan larutan coklat akibat terbentuknya iodin. Dengan demikian, Simplicia kunyit terbukti mengandung cemaran tembaga yang dapat diidentifikasi melalui reaksi kimia spesifik. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.